sebuah basic, dari sebuah sudut pandang. Kenapa? Seorang manusia itu pada dasarnya harus untuk mencari ilmu pada kehidupan. Sampai kita harus merasakan nikmatnya dan sensasi kita di dalam kita mencari ilmu. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Maka sesungguhnya itu dimulai dari sebuah perkara sederhana, bahwasanya setiap manusia itu harus mengetahui bagaimana kadar dirinya ketika dia diciptakan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Jadi manusia itu harus tahu betul bahwasanya dirinya itu diciptakan dengan kadar yang memiliki banyak kekurangan yang melekat pada dirinya. Dengan kita mengetahui bagaimana diri kita dalam kondisi penuh dengan kekurangan, penuh dengan segala sifat-sifat yang negatif, yang melekat menjadi ujian dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati sifat-sifat yang negatif itu, maka itulah yang akan menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita berhajat besar kepada ilmu, dan kenapa kita berkebutuhan besar kepada ilmu. Banyak manusia itu ternyata dia tidak paham tentang dirinya. Lalu merasa dirinya itu istimewa, merasa dirinya pintar, merasa dirinya tidak ada yang negatif, merasa dirinya penuh dengan perkara yang positif, yang akhirnya menjadikan dia sombong ketika di hadapan ilmu, karena dia merasa sudah sempurna dalam segala perkara. Padahal kalau kita lihat di dalam Quran, Quran itu menerangkan kepada kita bahwasanya sifat manusia itu memiliki banyak sekali kekurangan. Di mana kekurangan ini Allah berikan kepada kita selaku manusia sebagai pelakon dalam kehidupan untuk menjadi ujian bagi kita. Siapa yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dia miliki, lalu dia melewati itu, menempa kekurangan dirinya menjadi potensi yang melejitkan dia di hadapan Allah. Makanya kalau kita lalu mendiagnosa diri kita melalui Al-Quran, kita akan jumpai banyak sekali bahwasanya Allah itu menerangkan sifat manusia itu adalah dhuluman jahula. Manusia itu dolim, manusia itu jahil, manusia itu terburu-buru, manusia itu halua, suka berkeluh kesah. Dan itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Menceritakan dan menjabarkan bagaimana karakter manusia itu sendiri. Berarti ketika Allah itu sudah memotret kehidupan kita, bahwasanya manusia itu pada dasarnya secara basic dia itu adalah dolum. Dia suka berbuat dolim. Jahul, dia suka, kemudian adalah orang yang bodoh. Kemudian dikatakan terburu-buru, dikatakan bakhil, dikatakan sering mengikuti hawa nafsu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar posisi kita. Oh, ternyata kita ini bodoh. Makanya banyak dari perkara kehidupan itu yang tidak semuanya kita dapat ketahui dan dapat kita pahami dengan baik. Karena memang manusia itu pada basicnya mereka itu dalam kondisi yang bodoh. Dan Allah yang mengatakan, dan perkataan Allah tidak ada satupun kesalahan dan tidak ada satupun khilaf dalam setiap kabar yang disampaikan oleh Allah. Makanya ketika manusia itu merasa bodoh, akhirnya disitulah poin yang pertama yang menjadikan kita paham. Oh, berarti salah satu di antara tugas kita itu apa? Untuk menutupi keterbatasan yang Allah ciptakan kepada kita ketika manusia itu bodoh. Makanya Allah turunkan kepada kita syariat-syariat yang mengangkat manusia dari kebodohan. Yaitulah yang disebut dengan ilmu. Orang kalau tidak pernah merasa dirinya bodoh, tidak akan pernah menikmati perjalanan dia untuk mencari ilmu. Ketika dia merasa dirinya berilmu. Makanya Khalil Ahmad mengatakan klasifikasi manusia itu kan ada 4. Ada manusia yang tahu dirinya tahu lalu dia ngajar. Lalu beramal. Ada manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang semacam ini harus dibangunkan supaya dia bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ada yang ketiga, ada kriteria manusia yang bodoh tetapi dirinya merasa bodoh lalu belajar.
Dan ada yang keempat, ada manusia yang tidak tahu dirinya bodoh, tetapi dia merasa tahu. Akhirnya dia menolak ilmu dan selalu mendebat setiap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mungkin kita belum yang pertama. Mungkin kita juga belum termasuk yang kedua. Tapi minimal kita ini yang ketiga. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya kehidupan mereka itu harus paham. Allah itu ngabarin kalau kita ini dhuluman jahula. Manusia itu adalah bodoh. Dan ketika kita menyadari, oh saya ini bodoh, berarti ketika saya merasa bodoh, maka kita akan mudah untuk membuka diri kita mendapatkan asupan-asupan yang bisa mengangkat kita dari kebodohan. Dan bisa menjadikan kita keluar dari area kehinaan ketika kita bodoh, menuju kepada kemuliaan ketika kita menjadikan ilmu menjadi imam pada kehidupan kita. Itu yang kita harus paham. Makanya betul kata Syekh Utsaimin di dalam salah satu kitabnya, beliau menyampaikan, orang yang merasa bodoh itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang memiliki hati yang baik. Jadi jangan anggap yang merasa bodoh itu perkara yang gampang. Oh, belum tentu. Banyak orang yang mereka susah merasa bodoh. Sehingga ketika dia tidak pernah merasa bodoh, proses belajarnya jadi tidak sempurna. Makanya ketika Imam Syafi'i pernah ditanya, kapan seseorang itu proses belajarnya benar? Kalau dia selalu merasa bodoh, itu pasti proses belajarnya benar. Tapi kalau ada seseorang sudah merasa tahu, pasti proses belajarnya berantakan, akan tercipta sombong. Yang dia sombongkan tidak mewakili apa yang dia pahami. Kenapa? Apa yang dipahami barulah secuil, tapi sudah disombongkan. Makanya merasa bodoh itu harus ditanam oleh setiap masing-masing orang ketika beribadah kepada Allah. Itu memang basicnya harus merasa bodoh. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bodoh, tidak apa-apa. Selama kebodohan kita bukan bertentangan dengan kitabullah. Karena القيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثال القيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيز